Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bunda. Apa kabar? Semoga anak bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjaga kesehatannya ya nak ya. Oke anak bunda, pada kali ini bertemu lagi dengan Bunda Devi dalam pelajaran pendidikan agama Islam atau yang disebut dengan PAI. Baik nak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Tampung tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Nah, anak bunda, pada pelajaran kali ini kita akan masuk ke materi pelajaran yang kedua, yaitu tentang aku cinta Al-Quran. Ayo, siapa yang udah bisa baca Al-Quran? Semoga anak bunda yang belum bisa baca Al-Quran tetap semangat belajar dari Iqra-nya, kemudian diangsur-angsur ya. Dan semoga bisa cepat membaca Al-Quran. Baik anak bunda, kita masuk ke pembahasannya ya. Al-Quran itu adalah berisi firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad kemudian melewati perantara malaikat Jibril. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jadi untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Jadi kitab suci Al-Quran adalah sebagai petunjuk umat manusia. Jadi kalau bunda tanya anak-anak, apa kitab suci umat Islam atau umat manusia? Kitab suci kita adalah Al-Quran. Jadi anak bunda, apabila kita membaca Al-Quran itu adalah termasuk suatu ibadah. Karena apa? Karena di dalam satu kata huruf Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Misalnya anak bunda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kalimat bismi itu ada 3 huruf. Huruf ba, huruf sin, dan huruf mim. Nah, 3 huruf ini kita sudah dapat mendapatkan 30 kebaikan. Nah, itu baru 3 huruf. Kalau kita membaca banyak lagi, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, jadi bunda ulangi, dalam satu huruf hijaiyah itu, dalam satu huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Nah, huruf ba kita baca, dapat kita 10 kebaikan. Huruf sin kita baca, dapat kita 10 kebaikan. Huruf mim kita baca, dapat 10 kebaikan. Jadi totalnya 30 kebaikan. Itu baru dalam kata bismi aja. Belum yang Allahnya, belum yang Ar-Rahmannya. Nah ya anak-anak. Kemudian Al-Quran terdiri dari 30 juz. Nah, ada juz 1, juz 2 sampai juz 30. Nah, kemudian Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Nah, 114 surat. Ya anak-anak ya, tolong itu diingat. Bunda ulangi, Al-Quran terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surat dan 6.666 ayat. Nah, oke, bunda ulangi lagi, Al-Quran terdiri dari 30 juz, kemudian terdiri dari 114 surat, dan yang terakhir terdiri dari 6.666 ayat. Baik,
Kemudian anak bunda, bagi yang sudah memiliki buku, coba bukunya dibuka pada halaman 15 ya, LKS-nya ya. Dibuka bukunya halaman 15. Kita masuk ke materi membaca basmalah. Nah, sebelum kita membaca Al-Qur'an jangan lupa membaca basmalah. Dan yang pertama kali ta'awuz. Nah, ta'awuz itu bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baru kita membaca basmalah. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik anak bunda, kemudian anak bunda buka bukunya halaman 16. Nah, di halaman 16 itu basmalah itu dibaca ketika yang pertama sebelum makan dan minum, sebelum belajar, sebelum berangkat sekolah, sebelum berpakaian, dan masih banyak lagi. Setiap kegiatan kita diawali dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Oke anak bunda. Nah, bagaimana anak bunda? Itu tadi pelajaran kita mengenai Al-Qur'an dan membaca basmalah. Jadi setiap kita melakukan kegiatan, di awal kegiatan jangan sampai lupa membaca basmalah. Misalnya kita lupa membaca doa sebelum tidur. Nah, nggak apa-apa, untuk pertama kali kita belajar baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar tidur kita selalu dijaga oleh Allah dan malaikat. Nah, begitu ya anak bunda ya. Semoga anak bunda paham pelajaran kita mengenai Aku Cinta Al-Quran dan membaca basmalah. Dan yang sekarang kita masuk di pelajaran selanjutnya melafalkan surah Al-Fatihah. Buka bukunya halaman 17. Ayo, buka bukunya, buku LKS-nya halaman 17. Nah, sudah. Di sana ada tentang B, melafalkan surah Al-Fatihah. Nah, di sini akan bunda jelaskan. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Kenapa bunda? Kenapa Al-Quran Al-Fatihah itu artinya pembukaan? Karena surat pertama di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut surat pembuka di awal Al-Quran. Baik, mengerti anak bunda? Nah, kemudian Al-Fatihah ini ada nama lain. Nah, nama lain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran. Nah, makanya itu mengapa mengapa Al-Fatihah ini disebut induk Al-Quran, karena itu tadi dia adalah surat pembuka. Kenapa? Karena dia adalah surat yang di awal kali dalam Al-Quran ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Nah, jadi kalau misalnya bunda tanya, anak bunda di mana diturunkan surah Al-Fatihah? Ya, surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Kemudian surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. 7 ayat. Nah, kenapa bunda kalau misalnya kok 7 ayat? Ya, nanti kita baca ya sama-sama. Kemudian surat Al-Fatihah ini kalau kita dalam sholat itu tiap-tiap rakaatnya harus kita baca. Kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita tidak akan sah. Oke anak bunda. Nah, sekarang kita mulai membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Baik, kita mulai dari ta'awuz terlebih dahulu. Bacaan ta'awuz yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi pelajaran kita mengenai tentang aku cinta Al-Quran, membaca basmalah dan membaca Al-Fatihah. Semoga dengan video pembelajaran dari Bunda tadi, anak-anak Bunda bisa memahami video dari Bunda tadi ya, Nak ya. Nah, Bunda akhiri pelajaran kita pada kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.